Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistika Nur Fadrina. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kaltim, jurusan Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 4. Di sini saya akan membawakan seminar hasil berjudul Studi Literatur Pola Asuh Orang Tua Terhadap Remaja tahun 2020. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Haji Edi Sukamto sebagai ketua penguji saya dan anggota penguji yaitu Bapak Haji Rasmu dan Pak Badar. Itu saja. Latar belakangnya, Australian Institute of Criminology menyebutkan bahwa faktor utama penyebab kenakalan remaja di Australia adalah pendidikan sebanyak 37% dan faktor kedua yaitu kesehatan mental sebanyak 31%. Data UNICEF tahun 2016 menunjukkan bahwa kekerasan pada sesama remaja di Indonesia diperkirakan mencapai 50%, sedangkan dilansir dari data Kementerian Kesehatan RI 2017, terdapat 3,8% pelajar dan mahasiswa yang menyatakan pernah menyalahgunakan narkotika dan obat berbahaya. Di Kalimantan Timur, pihak KPAI menyebutkan bahwa tercatat 93 kasus kenakalan remaja sudah tertangani di bulan April 2018. Perkelahian, pemakaian lem, hingga penggunaan narkoba menjadi kasus yang tertinggi. Orang tua bertugas sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Setiap orang pasti menginginkan anak-anaknya menjadi manusia yang berakhlak. Akan tetapi banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa cara mereka mendidik membuat anak mereka merasa tidak diperhatikan, dibatasi kebebasannya, bahkan ada yang merasa tidak disayang oleh orang tuanya. Perasaan-perasaan itulah yang banyak mempengaruhi sikap, perasaan, cara berpikir, bahkan kecerdasan mereka. Dalam konteks ini, orang tua adalah pemegang kendali utama tanggung jawab atas proses pembentukan karakter anak. Kita tidak dapat menutup mata misalnya bahwa saat ini terjadi pergeseran nilai kesusilaan pada masyarakat mengenai terminologi patut dan tidak patut. Di level itu, peran orang tua menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada anak sebagai bekal utama sebelum mereka terjun ke masyarakat melalui sekolahan dan media interaksi sosial lainnya. Karena itu, teladan sikap orang tua sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak-anak mereka. Hal ini penting karena pada fase perkembangan manusia, usia anak adalah tahapan untuk mencontoh sikap dan perilaku orang di sekitar mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis gambaran pola asuh orang tua terhadap remaja. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan, serta pengetahuan di bidang kesehatan, terutama di bidang keperawatan kesehatan jiwa, tentang bagaimana gambaran pola asuh orang tua pada anak remaja. Untuk orang tua, penelitian ditujukan untuk memberikan pengetahuan pada orang tua bahwa gaya pengasuhan dalam mendidik anak itu banyak macamnya. Mereka dapat memilih dan menentukan gaya pengasuhan yang akan diterapkan untuk membentuk perilaku anak. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang gambaran pola asuh orang tua pada anak remaja. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan rujukan atau acuan bagi penelitian tentang gambaran pola asuh orang tua pada anak remaja. Untuk rancangan penelitian, metode literatur review adalah sebuah sintesis dari studi-studi penelitian primer yang menyajikan suatu topik tertentu dengan formulasi pernyataan klinis yang spesifik dan jelas. Metode pencarian yang eksplisit dan reproducible melibatkan proses telaah kritis dalam pemilihan studi serta mengkomunikasikan hasil dan implikasi. Tempat pencarian sumber dalam melakukan tinjauan ini meliputi studi pencarian pada Science Direct dan Google Scholar dalam bentuk jurnal penelitian. Kata kunci yang digunakan, strategi yang digunakan dalam mencari artikel menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang relevan dengan tipik. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian jurnal adalah pola asuh orang tua dan remaja. Jurnal artikel yang ditemukan pada tahap awal pencarian artikel. Jurnal yang ditemukan sebanyak 10.300 artikel dari tahun 2010 hingga 2020 yang belum dieksplorasi relevansi dengan artikel yang dikompilasi. Adapun yang menjadi populasi di penelitian ini adalah jurnal internasional dan nasional yang berkaitan dengan pola asuh orang tua terhadap remaja. Jumlah populasi ada 8 jurnal. Penyaringan dengan kriteria inklusi artikel. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah jurnal akademik yang dipublikasikan pada tahun 2010 hingga 2020. Sumber jurnal dengan studi kuantitatif, target responden yaitu orang tua dengan anak usia remaja 10-20
24 tahun, jurnal hanya membahas tentang pola asuh orang tua. Kriteria eksklusi pada penelitian adalah artikel penelitian yang dilakukan pada anak responden orang tua yang memiliki anak di luar usia remaja. Literatur review ini dianalisis menggunakan metode naratif dengan mengelompokkan data-data hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab tujuan. Jurnal penelitian yang dibuat sesuai dengan kriteria inklusi kemudian dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal meliputi nama peneliti, tahun terbit jurnal, negara penelitian, judul penelitian, metode dan ringkasan hasil atau temuan. Hasil penelitian berdasarkan dari hasil jurnal yang dikumpulkan dan dianalisa penulis, didapatkan bahwa tiap-tiap pola asuh memiliki pengaruh terhadap perilaku remaja baik maupun buruk. Penulis melakukan literatur review yang dilakukan pada 8 jurnal, semuanya melakukan penelitian pada orang tua dan remaja menyangkut pola asuh. Umbi Listianingsih, Muhammad Arif, Fahrudin Alfana, Resti Pujasuti, dan Hilma Amrullah dengan judul Pola Seorang Tua pada Anak Usia 10-14 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pola asuh orang tua pada anak usia 10-14 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian ini ditemukan bahwa sebagian besar orang tua, 49%, di Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan pola asuh demokratis. Kebanyakan responden yang menerapkan pola asuh demokratis merupakan orang tua yang tergolong mampu. Penelitian menjelaskan bahwa cara yang paling dominan dilakukan orang tua adalah bersikap akrab dengan anak, membimbingnya agar terus mandiri, menerima pendapat anak meskipun berbeda, dan mengingatkan anak ketika mereka lupa dengan kewajibannya. Untuk pola asuh otoriter, 39% masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan pola asuh otoriter. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua dengan anak usia remaja 10-14 tahun, yaitu pada masa remaja awal. Peneliti menjelaskan hal tersebut wajar karena penelitian yang dilakukan Hidayati pada tahun 2014 menjelaskan bahwa pola asuh ini memiliki korelasi positif dengan kemandirian dan kecerdasan pada anak sekolah dasar. Penelitian lainnya seperti penelitian Hel Hafiz dan Al-Maududi menunjukkan bahwa pola asuh otoriter ini memiliki pengaruh positif terhadap kematangan emosi dan dimoderatori kesabaran. Pada pola asuh permisif, hanya sedikit orang tua yang menerapkan, yakni hanya 14%. Penelitian Rabiatul Adawiyah tahun 2017 dengan judul Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak, studi pada masyarakat Dayak di Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Hasil pertama yaitu pemahaman orang tua tentang pendidikan bagi masyarakat suku Dayak di Kecamatan Halong termasuk kategori baik. Mereka umumnya memahami bahwa pendidikan itu sangat penting. Hal ini dapat diketahui dari jawaban seluruh informan yang mengatakan bahwa pada dasarnya mereka ingin agar anak-anaknya bersekolah tinggi-tingginya. Hasil kedua, pola asuh diterapkan orang tua pendidikan anak adalah yang pertama pola asuh permisif dan demokratis. Hasil ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pola pendidikan anak adalah tingkat sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, jarak tempat tinggal dengan sekolah, usia, dan jumlah anak. Penelitian oleh Fariska Velasari, Yuliana Intan Lestari di tahun 2016 dengan judul Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dengan Kematangan Emosi Remaja, Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 2 Tambang, Kabupaten Kampar. Pada penelitian ini, hasil uji hipotesis menghasilkan bahwa terdapat hubungan positif antara pola asuh autoritatif dengan kematangan emosi remaja, yang artinya orang tua yang menerapkan pola asuh autoritatif atau demokratis dalam mendidik remaja di rumah akan menimbulkan kematangan emosi pada diri remaja. Hasil uji hipotesis pada pola asuh autoritarian menghasilkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pola asuh autoritarian dengan kematangan emosi remaja, yang artinya apabila orang tua menetapkan pola asuh autoritarian kepada remaja, maka akan memiliki remaja yang kurang dapat mengendalikan emosinya. Hasil uji hipotesis pada pola asuh permisif dengan kematangan emosi menghasilkan bahwa terdapat hubungan positif antara pola asuh permisif dengan kematangan emosi remaja, yang artinya bahwa apabila orang tua menerapkan pola asuh permisif pada remaja, maka akan dapat menimbulkan kematangan emosi remaja. Penelitian selanjutnya oleh Mutiara Pertiwi dan Juneman tahun 2012 dengan judul Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Mengembangkan Remaja Menjadi Pelaku dan atau Korban Pembulian di SMA Jakarta. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua berhubungan erat dengan apakah akan menjadi pembuli atau korban. Dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa pola asuh otoriter dapat membuat anak menjadi pelaku pembuli. Patterson dalam
Georgiou 2008 menyatakan bahwa sebenarnya perilaku pembulian dimulai dari rumah. Anak-anak belajar untuk menjadi agresif atau terkait dengan perilaku pembulian terhadap anak lainnya, terutama pada anak yang lebih lemah dari diri mereka sendiri, dengan mengamati bagaimana interaksi anggota keluarga mereka sehari-hari. Lalu orang tua dengan pola asuh otoratif atau demokratis disebutkan bahwa tidak terjadi kemungkinan anak menjadi pelaku atau korban bully. Rikan Perova dan Kouchka 1993 melaporkan bahwa anak-anak yang diasuh oleh orang tua dengan pola pengasuhan otoritatif, terutama yang mendukung kemandirian dan otonomi anaknya, cenderung kurang terlibat dalam perilaku pembulian. Pada pola asuh permisif menunjukkan ada kecenderungan bahwa remaja tidak terlibat dalam tindakan pembulian sama sekali, bukan pelaku atau korban pembulian. Dalam penelitian Tina Sinta Parulian Agnes Roma Yulianti 2019 dengan judul Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Interaksi Teman Sebaya pada Remaja, pada penelitian ini dapat dibuktikan bahwa anak dengan pola asuh otoriter memiliki sikap acceptance yang rendah, namun kontrolnya tinggi, suka menghukum secara fisik, bersikap memerintah anak untuk melakukan sesuatu tanpa kompromi, bersikap kaku atau keras, cenderung emosional, dan bersikap menolak. Santrok 2007 berpendapat bahwa anak dari orang tua yang otoriter sering sekali tidak bahagia, ketakutan, minder ketika membandingkan diri dengan orang lain, tidak mampu memulai aktivitas, dan kemampuan komunikasi lemah. Anak dari orang tua otoriter cenderung berperilaku agresif sehingga akan tercipta perkembangan sosial yang buruk. Pada pola asuh demokratis, analisis peneliti ialah terdapat hubungan pola asuh demokratis dengan interaksi teman sebaya. Hal ini terlihat anak yang percaya diri dan sangat mudah berinteraksi dengan orang lain. Orang tua mengajarkan didikan dengan hangat, memberi kasih sayang dengan tulus, dan menghormati setiap pendapat anggota keluarga. Sejalan dengan penelitian Sugianto pada tahun 2015, terdapat pengaruh positif antara pola asuh demokratis terhadap prososial siswa kelas 5 sekolah dasar. Artinya, semakin kuat orang tua membimbing anak melalui pola asuh demokratis, maka semakin baik pula perilaku prososial siswa. Pada pola asuh permisif, di mana semua kemauan anak dituruti, peneliti mengemukakan bahwa hal ini menjadikan anak tidak mandiri dan tergantung pada orang tua, sehingga anak kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain saat anak tidak bersama-sama dengan orang tua. Dalam penelitian Adrestinindya Citra Nur Utami, Santoso Tri Raharjo pada tahun 2019 dengan judul artikel Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja di LPKA Sukamiskin, Bandung. Pada penelitian ini, peneliti mengemukakan bahwa pola asuh permisif dapat membuat anak menjadi lebih bebas melakukan hal apa saja karena orang tua tidak terlalu memperhatikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari 2016 bahwa perilaku orang tua mempengaruhi perilaku anak. Orang tua yang menerapkan pola asuh permisif mengakibatkan anak bersikap agresif, kurang bisa mengontrol diri, dan kurang berorientasi pada prestasi sehingga dapat memicu munculnya kenakalan. Indang Mariati Asrori Donatianus BSEP pada tahun 2016 dengan judul Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak Remaja di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Pada penelitian ini, adapun pola asuh yang digunakan berupa pola asuh yang demokratis. Melalui pola asuh yang demokratis ini, membuat anak remaja menyadari dan memperbaiki kesalahannya dengan tidak mengulangi perbuatannya. Pola asuh demokratis yang diterapkan diantaranya memberikan kebebasan kepada anak untuk menentukan keinginannya dia sendiri, memberikan skala prioritas untuk pendidikan anak, dan melakukan komunikasi dengan baik. Pola asuh orang tua yang dilakukan selama ini dengan menggunakan pola asuh otoriter dianggap kurang efektif karena anak remaja merasa diabaikan hak-haknya oleh orang tua. Sedangkan selain pola asuh otoriter, pola asuh penelantar atau lepas kasih yang selama ini digunakan orang tua juga belum dianggap efektif karena anak merasa diberikan batasan dalam menentukan pilihan mereka. Dari hasil penelitian, rekomendasi yang disampaikan adalah orang tua menyadari latar belakang perilaku sosial anak remaja karena pola asuh orang tua yang kurang tepat, serta berupaya mengatasi perilaku tersebut dengan pola asuh demokratis. Penelitian Arifah Istiqomah Aderista Dharma Putri pada tahun 2015 dengan judul Gambaran Pola Asuh Orang Tua pada Siswa SMA Negeri 1 Pajangan Bantul, Jakarta. Pada penelitian ini dikemukakan bahwa ada dua bentuk pola asuh yang diterapkan pada remaja SMA Negeri Jatinangor, yaitu pola asuh demokratis dan otoriter. Hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan
mereka berada di dalam masa kritis perkembangan remaja untuk menemukan identitas dirinya, sehingga untuk mendidiknya diperlukan pola asuh ganda demokratis otoriter. Sebab orang tua demokratis menerapkan peraturan melalui pemahaman bukan paksaan. Orang tua demokratis berupaya menyampaikan peraturan disertai penjelasan yang dimengerti. Natuna 2007 dalam Jannah. Jika dalam penyampaian si anak kurang memahami atau tidak memahami pola asuh otoriter akan melengkapi sikap ketat pada pola asuh demokratis, terutama pada masa krisis remaja. Pembahasan. Masa remaja adalah periode transisi perkembangan masa kanak-kanak menuju masa dewasa, melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Asori dan Ali 2014 dalam Kylie 2014. Menurut teori perkembangan Erikson, masa remaja berada pada tahap krisis identitas versus difusi identitas harus diatasi. Erikson percaya bahwa kenakalan remaja ditandai dengan kegagalan remaja mencapai integrasi yang melibatkan aspek peran identitas. Tingkah laku sosial remaja yang negatif tidak lepas dari proses didikan yang dilakukan anak selama di rumah. Apabila hubungan remaja dengan keluarga kurang baik, maka umumnya hubungan remaja dengan masyarakat berlangsung kurang baik pula, sehingga tidak mengherankan apabila perbuatan remaja menyeleweng dari norma-norma yang berlaku. Suwarno pada tahun 1998 dalam Unayah dan Sabarisma pada tahun 2015 mengatakan bahwa keluarga merupakan lingkungan primer pada setiap individu. Sebelum anak mengenal lingkungan yang luas, ia terlebih dahulu mengenal lingkungan keluarganya. Karena itu, sebelum anak-anak mengenal norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, pertama kali anak akan menyerap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di keluarganya untuk dijadikan bagian dari kepribadiannya. McCoby dan McLoby tahun 2000 dalam Suparyanto tahun 2010 menyatakan bahwa pola asuh orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pendidikan orang tua, lingkungan, budaya, umur, tingkat sosial ekonomi, kepribadian orang tua, dan jumlah anak. Dalam penelitian yang dilakukan Arifah dan kawan-kawan tahun 2015, karakteristik yang digukur adalah faktor umur, pendidikan, budaya, suku, agama, dan penghasilan. Karakteristik yang pertama yaitu umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki umur 40-50 tahun, sebanyak 49 orang atau 77,78%, dan sebagian besar menerapkan pola asuh campuran sebanyak 28 orang, 57,14%. Menurut pendapat Yusuf 2010, orang tua yang umur lebih muda cenderung lebih demokratis dibandingkan dengan orang tua yang lebih tua. Namun berdasarkan hasil penelitian dilakukan, lebih banyak menerapkan pola asuh campuran dibanding pola asuh demokratis. Selain itu, faktor yang lain yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua yaitu pendidikan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden sebagian besar berpendidikan SMA sebanyak 37 orang atau 58,73%, dan sebagian besar menerapkan pola asuh campuran sebanyak 38 atau 25,67%. Hal ini sesuai dengan pendapat Edwards tahun 2006 bahwa pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi mereka menjalankan pengasuhan. Hasil analisis multiple regression pada penelitian yang dilakukan oleh Veriska dan kawan-kawan pada tahun 2016 menghasilkan bahwa terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan kematangan emosi remaja. Pola asuh yang diterapkan di orang tua di rumah, baik itu pola asuh otoritatif, authoritarian, dan permisif, memiliki hubungan dengan tingkat kematangan emosi remaja. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jadav pada tahun 2010 bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara lingkungan keluarga dengan kematangan emosi, baik pada remaja laki-laki maupun perempuan, remaja yang bersekolah di desa maupun di kota, status sosial ekonomi tinggi maupun rendah. Selain kematangan emosi, penelitian yang dibuat oleh Mutiara Pertiwi pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa pola asuh orang tua memang berhubungan dengan kecenderungan remaja menjadi pelaku dan atau korban pembulian. Nilai lebih dari penelitian ini adalah mengikut sertakan seluruh jenis pola asuh orang tua dalam satu penelitian integratif dan yang dihubungkan dengan seluruh kemungkinan kegiatan pembulian atau di mana itu pelaku, korban, keduanya atau tidak keduanya. Hal semacam ini memberikan kita suatu hasil yang lebih holistik dan komprehensif. Belum ada penelitian yang menggunakan metode peneliti bagaimana penelitian ini, khususnya di Indonesia.
Pola asuh dan kenakalan anak memiliki hubungan yang signifikan atau nyata. Terdapat arah hubungan negatif, yaitu pola asuh permisif dan acuh akan melahirkan kenakalan anak dibandingkan dengan pola asuh demokratis. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmat pada tahun 2015 dan Utami dan Raharjo pada tahun 2019, menyebutkan bahwa pola asuh demokratis akan menekan potensi kenakalan anak, sedangkan Utami dan Raharjo melalui penelitiannya menyatakan bahwa salah satu penyebab kenakalan anak adalah pola asuh orang tua yang permisif dan acuh. Hal ini berarti bahwa untuk menekan kenakalan anak, orang tua harus memenuhi keinginan anak dengan tetap melakukan pengawasan dan perhatian. Kombinasi pola pengasuhan harus dilakukan dengan tipe pengasuhan demokratis yang lebih dominan dibandingkan tipe pola asuh lainnya. Berdasarkan pembahasan dan uraian, maka peneliti dapat mengambil poin pertama, tiap-tiap pola asuh memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini, pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif dilihat dari beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua dalam mengasuh remaja. Yang kedua, hampir tidak ada keluarga yang menerapkan satu pola asuh untuk mendidik anaknya. Hal ini berarti bahwa ada kombinasi metode pola asuh orang tua keluarga dalam mendidik anak-anak mereka. Meskipun demikian, dominasi pada salah satu pola asuh anak-anak akan tetap terlihat, yaitu orang tua atau keluarga tersebut cenderung ke pola asuh demokratis, otoriter, permisif, atau acuh. Yang ketiga, pola asuh orang tua dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pendidikan orang tua, lingkungan, budaya, umur, tingkat sosial ekonomi, kepribadian orang tua, dan jumlah anak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.